Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran 100 hari pertama ini 80,9%. Bang Arifin setuju nggak dengan angka itu? Karena kan faktor utama dari tingkat kepuasan itu program populisme. Nah, objek dari program populisme itu kan pada dua kelompok ini dengan pendidikan yang rendah ataupun ekonomi rendah. Makanya kan kalau dikasih makan siang, makan bergizi gratis, kan pajak nggak dinaikkan, dijanjikan akan dinaikkan gaji buruh ataupun macam, ya tentu dalam kondisi di mana orang lalu akan merasa senang banget gitu. Apakah ada ketakutan ya? Ada ketakutan kepada pihak penegak hukum ini? Siapanya? Penegak hukum ini ke polisi? Ya itu yang kita nggak tahu. Kan mestinya mereka udah lihat sinyal Pak Prabowo ini agak tegas kan. Iya. Sampai memerintahkan Angkatan Laut. Mencabut itu kan? Ya, mestinya itu kan di bawah koordinasi KKP gitu. Nah itu kan dari situ sebetulnya aparat penegak hukum sinyalnya jelas. Pak Prabowo nggak terlalu happy lah ya dengan pagar bambu itu, ya kan. Nah masalahnya kenapa ini terlalu lambat gitu. Sekaranglah waktunya. Media Nawacita TV kembali ketemu dengan saya, Otel Jebua dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio hadir tamu saya yang sudah tidak asing lagi bagi sahabat media Nawacita, Pak Ray Rangkuti. Selamat sore Bang. Sore Bung. Apa kabar? Baik, sehat. Saya lihat sore ini segar ya. Baik, topik kita hari ini kita berdiskusi tentang kepuasan publik, di mana dirilis sama Kompas 80,9%, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Bang, ini melihat rilis yang dikeluarkan oleh Kompas di Januari, menyampaikan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran 100 hari pertama ini 80,9%. Bang Arifin setuju nggak dengan angka itu? Saya tidak dalam posisi setuju nggak setuju. Oke. Karena kalau dari aspek metodologi, saya kira itu benar semua. Oke. Ya, susah membantah metodologi yang dibuat oleh Kompas atau ada indikator politik, sehingga saya indikator Indonesia politik ya saya lupa. Iya. Yang merujuk kepada angka yang kurang lebih sama. Ya. Bahwa tingkat kepuasan masyarakat kita itu ada di angka 80-an terhadap kepemimpinan 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo gitu ya. Ya. Tapi bagi saya pola ini pola yang sebetulnya seperti mereproduksi situasi atau kerja ataupun gaya yang pernah kita alami 5 tahun di era Pak Jokowi. Ya. Di mana di era Pak Jokowi itu survei tentang kepuasan dilakukan setelah prakondisi gitu. Nah ini yang perlu dilihat sebetulnya. Jadi bukan di metodologi, di prakondisinya. Nah apa prakondisinya itu? Kalau di era Pak Jokowi itu kan ya memang pemenuhan terhadap semua program yang bersifat populis itu dilakukan. Iya. Ditambah lagi dengan bansos. Ya. Nah setelah itu semua dilakukan di survei ya tingkat kepuasan tinggi. Naiklah. Naik dengan sendirinya gitu. Nah hal yang sama juga menurut saya kurang lebih terjadi pada Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo, tingkat kepuasan pada Pak Prabowo di survei 100 hari itu setelah semua program Pak Jokowi itu tetap dilaksanakan. Iya. Program-program populis kan. Iya. Nah ditambah dengan MBG, makan bergizi gratis. Iya. Ya. Lalu Pak Jokowi membatalkan kenaikan PPN 12%. Betul. Lalu menjanjikan kenaikan gaji guru. Gaji guru ya. Kemudian juga gaji buruh gitu ya. Iya. Lalu juga menjanjikan 3 juta rumah gratis kepada masyarakat. Dalam kondisi yang kayak begitu disurvei, ya puas. Naiklah ya. Dengan sendirinya ya akan puas. Akan menjadi 80,sekian%. Cuman dalam satu acara di satu stasiun televisi, ya saya sih sebetulnya kan cari tahu apa sih kiat-kiat Pak Prabowo kok bisa melampaui Pak Jokowi dalam hal kepuasan kepada baru 100 hari. Nah ada teman dari PAN yang menjawabnya
karena salah satu program dari Pak Prabowo itu adalah program kelanjutan dari program Pak Pak Jokowi. Lalu saya katakan begini, kalau salah satu faktor tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu mencapai 80,9% disebabkan oleh programnya Pak Jokowi, kan artinya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu cuma 1%. Karena 80%-nya kan sudah merupakan Kepuasan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi kan di akhir masa jabatannya itu kan tingkat kepuasan katanya sampai 80%. Iya. Berarti 80% itu bertahan 30 hari atau 100 hari setelah Pak Jokowi lengser, dan wajar bertahan gitu. Karena semuanya dipertahankan oleh Pak Prabowo gitu. Maka sebetulnya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu ya dihitungnya cuma 1% kan. Nah 1% itu sudah dikeluarkan MBG, sudah PPN 12% tidak jadi dinaikkan, gaji guru, gaji buruh, lalu rumah dan sebagainya, program-program populisme itu. Tapi dia juga nggak terima kalau saya katakan begitu. Nah, tapi dari indikator yang dikeluarkan oleh Kompas, saya melihat bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu tinggi itu di kalangan yang pendidikannya rendah. Iya. Nah, tapi kalau pendidikan tinggi berkurang. Sama pendapatan orang-orang yang rendah itu sangat tinggi kepuasannya. Tapi ketika para pengusaha, para ini sedikit turun. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Iya, karena jelas, karena kan faktor utama dari tingkat kepuasan itu program populisme. Nah, objek dari program populisme itu kan pada dua kelompok ini, dengan pendidikan yang rendah ataupun ekonomi rendah. Makanya kan kalau dikasih makan siang, makan bergizi gratis, kan pajak nggak dinaikkan, dijanjikan akan dinaikkan gaji buruh ataupun macam. Ya tentu dalam kondisi di mana orang lalu akan merasa senang banget gitu. Nah, coba bisa ini yang mengakibatkan saya mengatakan bahwa pandangan-pandangan yang seperti inilah yang pada tingkat tertentu membuat kita lupa pada hal-hal yang sangat prinsipil dalam konteks pengelolaan bangsa dan negara. Nah, kenapa gitu? Karena selalu ingin mengejar kepuasan, tapi tingkat kepuasan publiknya didasarkan pada program populisme. Dan semua program populisme itu didasarkan pada kemampuan keuangan negara. Nah, pertanyaannya sejauh apa keuangan negara kita untuk menopang semua program-program ini? Padahal sekarang misalnya sudah kita dengar ya, untuk MBG saja beberapa orang sudah mulai menyatakan kesulitan sehingga minta-minta ya masyarakat juga ikut terlibat membantu gitu ya. Nah, jadi saya ditanya kawan media tentang hal itu, saya katakan kalau masyarakatnya ikut membantu MBG lagi itu namanya bukan makan bergizi gratis, tapi makan bergizi urunan gitu ya. Atau makan bergizi patungan gitu ya. Karena masyarakatnya juga terlibat kan dan sebagainya gitu. Jadi ini akan jadi problem besar bagi Pak Prabowo kalau kemudian tingkat kepuasannya didasarkan pada program-program yang sifat populis ini. Gitu. Dan ini yang saya katakan lagi, model yang dikembangkan oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir. Yang mengakibatkan kemudian satu persatu ini sekarang kita dihadapkan pada masalah-masalah fundamental berbangsa dan bernegara. Apa misalnya? Contoh tuh soal pagar bambu di Tangerang. Gimana kita logikanya? Kok ada laut disertifikasi hak milik pula gitu kan? Padahal udah ada putusan MK yang menyatakan nggak boleh laut itu dimiliki orang per orang, ya kan? Ataupun perusahaan, ataupun korporasi apa macam-macam gitu. Lalu tiba-tiba udah ada putusan MK-nya, sertifikatnya bisa keluar, gitu kan? Salah satu contohnya tuh. Nah, hari ini atau 2 hari ini kita dihadapkan pada persoalan pembelian gas LPG kan, gas melon itu gitu kan, yang 3 kilogram tuh. Nah, kok ini nggak bisa diselesaikan oleh pemerintahannya Pak Jokowi dari dahulu? Padahal ini kan menterinya sama. Nah, menterinya tetap Pak Bahlil kan, sebetulnya gitu ya. Hanya beda posisi saja. Hanya beda posisi. Sama. Bahlil kan juga di SDM, sekarang juga tetap di SDM kan. Jadi mestinya ini udah diselesaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi dari dahulu. Karena tujuannya benar-benar kelihatan baik kan. Ya gimana supaya subsidi
bermanfaat lah sesuai sasaran. Sesuai sasaran. Ya. Jadi negara bisa menghemat dari subsidi betul. macam-macam. Jadi masyarakatnya juga nggak beli terlalu tinggi dari pangkalan ke pengecer. Itu. Tapi ini kok nggak diselesaikan 5 tahun terakhir oleh Pak Bahlil. Baru sekarang dilakukan eksperimen kan sebetulnya. Nah, terjadilah semacam protes dari publik. Kan? Ada kekacauan di lapangan. Ada kekacauan, lalu Pak Prabowo membatalkan kebijakan itu gitu. Jadi ini yang mau saya katakan itu banyak hal dari tingkat kepuasan yang terjadi di era Pak Jokowi itu pada dasarnya menutupi berbagai persoalan yang justru itu sangat fundamental. Kan kalau kaitannya misalnya dengan pagar laut itu kan artinya kan perbaikan sistem pengawasan terhadap birokrasi. Pada saat yang bersamaan perbaikan mentalitas birokrasi yang suka dengan suap, korup macam-macam itu ke profesional gitu ya. Nah, kalau kasusnya LPG ini yang gas melon itu kan artinya kasus yang tertunda. Yang baru dilaksanakan sekarang justru setelah 100 hari tingkat kepuasan diungkap oleh survei gitu loh, Pak. Coba dibayangkan ya. Kalau sekiranya disurvei setelah kasus ini sebelum 100 hari. Enggak. Coba disurvei setelah kasus ini. Kita nggak tahu lagi berapa angkanya. Ya, itu dia. Jadi memang saya melihat memang semua yang kebijakan populis itu memang itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga memang membuat masyarakat merasa puas karena kebijakan-kebijakan yang populis. Tapi itu kan semacam istilahnya itu. Apa itu gali lubang tutup lubang. Semacam sugesti saja. Itu maksud saya. Gali lubang tutup lubang. Karena hari ini kebutuhan dicukupi. Tapi kan belum tentu besok. Besoknya gimana? Iya. Nah, inilah besok itu yang mulai dialami oleh Pak Prabowo sekarang. Apakah bisa dikatakan bahwa Prabowo Gibran memberikan ikannya aja? Ikan. Bukan, yang saya mau katakan begini. Kalau Pak Prabowo mengadopsi pola yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya, ini beliau akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang amat rumit. Pertama soal ketersediaan uang kita makin menipis. Iya betul. Kan Kedua perbaikan di birokrasinya nggak terjadi. Kan ini kan soal misalnya melon itu yang bilang itu. Kalau sebetulnya dari awal diperbaiki polanya, kan nggak perlu terjadi hari ini kejadiannya gitu kira-kira kan. Betul. Dibresin tuh pangkalan atau apa yang dianggap menaikkan harga, macam-macam. Yang salah menggunakan tangkap. Atau mungkin ada mafia di tengah-tengah macam itu dibereskan dari awal. Termasuk kasus pagar bambu itu. Kan, kalau mentality di lingkungan pejabatnya di lingkungan BPN gitu di lingkungan ATR BPN ini sejak dari awal dibereskan, dibersihkan. Nggak ada lagi persoalan. Padahal itu yang fundamental gitu. Betul. Sangat karena itu berhubungan dengan hak milik orang macam-macam. Yang saya agak miris itu membaca kejadian yang di Bekasi kan. Perumahan dijual dan dimiliki, punya SHM dibongkar. Betul, punya sertifikat dibongkar. Gitu. Nah, ini kan pekerjaan-pekerjaan yang kembali kepada pagar laut dulu. Pagar laut. Ini kan peristiwa pagar laut itu kan sudah lama ini. Ini kan sudah bertahun-tahun. Kenapa baru sekarang baru muncul? Gini, ini yang saya mau katakan Ini ada 2 sebab. Faktor sebabnya memang Pak Prabowo ingin membereskannya. Itu pertama. Tapi ada juga faktor alami. Nah, kasus pagar bambu ini menurut saya, kalau dilihat dari awalnya, ini proses alami. Proses yang saya maksudkan, ini proses yang dibiarkan selama 5 tahun terakhir, dengan sendirinya ketika ia sampai di puncak, dia kelihatan. Muncul. Nah, ini yang dihadapi oleh Pak Prabowo gitu. Mungkin 5 tahun sebelumnya informasinya udah masuk, laporannya udah masuk, tetapi dipendam. Ya kan? Nah, sekarang secara alami dia muncul, kelihatan lagi gitu. Nah, ini yang saya mau katakan. Jadi ada problem-problem yang selama mungkin 5 tahun terakhir kepemimpinan Pak Jokowi itu ditutup-tutupi karena dibangunlah citra soal kepuasan 80% itu. Tapi sehebat apapun kita menutupinya, secara alami dia yang sendirinya akan naik gitu. Dan itu muncullah pagar bambu. Bukannya di Tangerang loh pagar bambu itu. Di banyak tempat di Indonesia kita itu terjadi kasus yang hampir sama. Dengan sendirinya akan terjadi. Atau memang
pada faktor tertentu ya Pak Prabowo ingin mengubahnya, melakukan semacam perbaikan gitu. Tapi kalau yang dilakukan oleh Pak Prabowo juga masih tetap yang bersifat elementer, nggak akan sampai-sampai juga kita. Kasus yang sama akan terjadi. Terulang lagi ya. Nah sekarang misalnya di kasus pagar bambu ini sih mulai kelihatan lah ya, ada upaya membereskannya. Tapi kan sejauh ini belum apa-apa ini. Iya. Ya kan? Penanggung jawabnya juga belum. Itu dia. Belum sampai sekarang juga. Itu dia. Tapi kenapa sulit sekali sih? Kenapa sulit ini? Inilah kan pertama menurut saya begini ya. Apapun ininya ya, dalihnya gitu. Yang dilakukan Pak Prabowo ini udah bagus lah. Oke. Kan khususnya yang dilakukan oleh saudara Nusron ya, sebagai Menteri ATR BPN. Ya. Nah, kasus ini tentu karena kasus besar dengan uang yang sangat besar, pengusaha besar, dan boleh jadi ada penguasa besar juga di belakangnya gitu. Sehingga memang butuh semacam kehati-hatian. Nah, langkah-langkah dari Pak Prabowo. Jadi mungkin kita bereskan tapi nggak usah diguncang gitu loh kira-kira tuh. Iya. Jadi tetap aja. Nah, yang menarik bagi saya ini adalah lambannya proses hukum. Itu dia. Terhadap mereka. Iya. Kan ini ada 3 aparat penegak hukum nih. Iya, yang terlibat di situ. Udah semestinya terlibat. Ada jaksa, ada kepolisian, ada KPK. Iya. Sejauh yang saya lihat per hari ini ya, baru jaksa yang melakukan pemanggilan. Polisi masih cari barang bukti lah, ya kan? Barang bukti jelas di depan mata. Inilah, itulah, ya kan? Yang menarik bagi saya polisi ini adalah pasalnya udah disiapkan. Melanggar pasal ini, pasal ini, pasal itu ini. disesuaikan ya? Iya, pasalnya disiapkan. Tapi pemanggilan orang satu orang pun sejauh ini yang saya tahu belum terjadi. Kita nggak tahu setelah ini ya. Sejauh ini, sejauh kita lagi rekaman ini, belum ada satupun yang dipanggil oleh polisi sejauh informasi yang saya dapatkan. Tapi pasal-pasalnya sudah ada, ya kan? Nah, polisi masih lebih bagus dari KPK. KPK masih katanya ingin koordinasi. Tapi ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alex Indra Lukman. Dia sampaikan bahwa menteri dilarang saling lempar bola katanya soal HGB pagar laut. Memang yang terjadi kan begitu. Iya. Ya kan awal muasalnya kan Pak Nusron di DPR menyebut bahwa apa istilahnya itu ya, tidak ada hak negara atau keterlibatan negara dalam konteks beliau mengatakan PSN di PIK 2 itu secara lingkungan agak bermasalah. Itu awalnya tuh kata beliau tuh. Lalu muncullah pagar laut kan. Pagar laut ya. Semua orang ributnya dalam bahasa yang lain terbagi kedua lah. Ada yang menyebut itu alami munculnya, dibuat oleh masyarakat. Ada sebagian yang mengatakan itu by design oleh kekuatan korporasi. Kira-kira gitu. Orang bertengkarlah di situ, belum ada kejelasan. Sampai kemudian Nusron konferensi pers mengatakan kenyataannya di atas pagar itu sudah ada sertifikat hak milik SHM dan SHU gitu. Yang jumlahnya mencapai hampir 260 sampai 270 surat seingat saya. Luar biasa. Sebagian besar dimiliki oleh dua pemilik, tapi yang berinduk kepada korporasi besar. Iya. Ya. Nah, disitulah mulai nih. Orang nggak bisa kemana-mana lagi kan, dikunci oleh pernyataan saudara Nusron itu. Gitu. Tapi saat yang bersamaan, Menteri KKP yang juga berhubungan dengan ini kelihatan belum punya sikap yang jelas gimana semestinya gitu. Nah, di tengah-tengah perbincangan publik itu muncullah instruksi presiden atau perintah presiden agar Angkatan Laut segera mencabut pagar laut itu gitu. Nah, besok harinya Menteri KKP malah mengatakan itu kan barang bukti. Iya. Kenapa dicabut gitu ya? Iya. Baru akhirnya mereka koordinasi, tetap dilakukan pencabutan. Dan itulah sampai sekarang. Lalu termasuk dalamnya Pak Nusron mencabut ataupun membatalkan pengesahan surat-surat SHM atau SHGB itu
dari sekitar 50 atau 60 Iya. katanya, saya lupa persisnya gitu ya. Dari sini aja udah kita kelihatan, setidaknya kan ada 3 instansi sih di sini yang dilibatkan. Betul. Satu KKP, satu ATR BPN, satunya adalah Angkatan Laut. Gitu. Iya. Dan kelihatan memang seperti jalan sendiri-sendiri gitu loh Pak. Sampai pada kalau dilihat dari sini sih KKP-nya ngikut lagi ke ke pendapat dari Menteri ATR BPN. Iya. Gitu. Nah, tapi ini kan masih administrasi semua. Iya. Ya kan? Masih dalam konteks ya itu tadi dibatalkan suratnya gitu ya, lalu kemudian dipertegas bahwa ini ada kepemilikan yang dianggap tidak sah. Tidak sah. Jadi ini masih administrasi. Baru sekarang orang berdiskusi ke soal hukumnya. Ya. Begitu sampai ke soal hukumnya, ini 3 aparat penegak hukum nggak gercep gitu loh. Kecuali yang saya sebut tadi kejaksaan udah mulai manggil orang ya kan. Iya, Tapi iya, manggilnya juga yang masih di bawah-bawah ya kan kira-kira gitu. Apakah ada ketakutan ya? Ada ketakutan kepada pihak penegak hukum ini? Siapanya? Penegak hukum ini ke polisi? Ya itu yang kita nggak tahu. Kan mestinya mereka udah lihat sinyal Pak Prabowo ini agak tegas kan. Iya. Sampai memerintahkan Angkatan Laut. Mencabut itu kan? Ya, mestinya itu kan di bawah koordinasi KKP. Gitu. Nah itu kan dari situ sebetulnya aparat penegak hukum sinyalnya jelas. Pak Prabowo nggak terlalu happy lah ya dengan pagar bambu itu. Iya. Ya kan. Nah masalahnya kenapa ini terlalu lambat gitu. Nah saya sih sebetulnya dalam posisi begini. Kalau kejaksaan kurang lebih saya lihat ya 5 tahun terakhir di era Pak Jokowi ini lumayan. Kan di tangan mereka banyak sekali kasus-kasus korupsi besar yang diungkap ya, yang nilainya bahkan ratusan miliar, Iya, kan iya. 270 Betul, triliun kan, iya. kasus timah Betul, dan sebagainya gitu ya. Namun KPK jelas menurun. Ya. Daya gercepnya ya? Daya gercep jelas. Jadi kan kita lihat sedikit dulu soal kinerja KPK ya. Jadi ini kan mereka udah hampir 120 atau 130 hari. Iya. Ya kan kalau Pak Prabowo 100 hari, Mereka- kan mereka lebih dulu dong. Yes. Karena mereka dilantik di zamannya Pak Jokowi kan. Betul. Jadi mungkin 120 atau 130 hari. Sudah adakah langkah hukum yang mereka lakukan? Sudah adakah koruptor yang mereka tangkap? Belum. Belum ada. Kasus Hasto memang menonjol. Nah, saya akan ke situ. Oh ya. Jadi sepanjang 120-30 hari ini mereka hanya mengubek-ubek soal kasus Hasto. Gak ada yang lain. Nah muncullah kemudian posisi Arfi itu kan. Ya. Lalu dilaporkan kembali oleh saudara Ubaidillah bersama kita dampingi saat itu Iya. bersama-sama. Nah itu sampai sekarang progresnya nggak jelas. Dan bukan laporan kita aja. Setelah itu ada banyak sekali warga masyarakat yang melaporkan hal yang sama terkait dengan dugaan korupsi di keluarganya Pak Jokowi. Kan. Dan sampai sekarang nggak ada jawabannya. Nah cuman kelihatan untuk menutupi itu semua, mereka kejarlah nih kasus Hasto. Gitu loh kira-kira. Jadi ini Hasto ini yang bukan siapa-siapa lagi gitu ya. Nilainya juga cuman di bawah 1 miliar. Dan tidak ada kerugian negara di dalamnya, itu terus tuh dimainkan oleh mereka untuk menutupi kasus-kasus besar yang sekarang justru jadi perhatian publik. Misalnya CSR BI, kan belum ada perkembangan. CSR BI. Ya kan? Lalu soal tuntutan Blok Medan supaya ditindaklanjuti, kan itu juga belum ada kelanjutan. Dulu ada mantan gubernur yang sudah menjadi orang DPO, ya kan, lalu menang pra-peradilan, itu sampai sekarang nggak diperbaiki oleh mereka tuntutannya. Gitu. Tapi kasus Hasto didramatisasi sedemikian rupa, muncullah kemudian apa istilahnya itu, ke rumah orang itu loh, penggeledahan. Kan, sana sini, jadi dimainkan terus sampai ke kasus pagar bambu ini. Ya. Nah pagar bambu ini lagi-lagi KPK sudah diberi masukan, kawan-kawan dari PBHI bersama dengan mantan-mantan komisioner KPK udah datang nih ke KPK meminta KPK untuk terlibat melakukan proses penyelidikan terhadap pagar bambu. Jawaban yang saya dengar dari mereka akan dikoordinasikan dengan kejaksaan. Koordinasi terus ya. Ya. Nah, pemirsa media itu yang KPK ya. Saya belum masuk ke polisi. Gitu. Nah, kalau polisi ini menurut saya
kan memang kelihatan Pak Prabowo ada keinginan melakukan perbaikan institusi polisi. Oke. Tapi sulit itu terjadi selama Kapolrinya itu Pak Sigit. Menurut saya. Oleh karena itu langkah pertama yang bagusnya dilakukan oleh Pak Prabowo sebelum melakukan reformasi institusi polisi yaitu mengganti dulu Pak Sigit. Karena berapa tahun sudah Pak Sigit? Ya cukup. Dia Kapolri yang salah satu Kapolri cukup lama. Apa yang kita dapatkan dari Kapolri dan kita dapatkan dari institusi polisi? Mohon maaf, tiap hari kita boleh disebut membaca berita yang negatif dari tingkah laku aparat keamanan, ya kan? Mulai dari penggunaan senjata yang sembrono, sekarang sesama mereka juga udah Kasus narkoba kemarin, pemerasan dan sebagainya, dan hampir tiap hari kita baca tuh ada aja peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Ini sudah nggak berhubungan lagi dengan oknum. Ini udah jelas ada hubungannya dengan kultur, ada hubungannya dengan sistem yang dibangun. Sistemnya nggak membuat orang jerak di institusi polisi itu. Nggak ada pengawasan yang efektif yang membuat mereka merasa kesulitan nih kalau melakukan pemerasan, penipuan, pungli, ya kan, macam-macam itu. Saat yang bersamaan memang udah terbangun mungkin kulturnya, ya kalau nggak pakai ini kamu nggak dapat pelayanan, gitu loh kira-kira gitu. Dan ini nggak dibereskan oleh Pak Sigit. Yang ada adalah isu soal parcok, partai coklat, kan kira-kira gitu ya. Kan itu yang menonjol kan. Iya, itu yang menonjol. Makanya saya bilang, Pak Sigit, sebetulnya Anda ini lebih tepat jadi politisi dibanding Kapolri. Makanya kalau nanti misalnya ya beliau pensiun nih, bolehlah ya, aktif gabung dengan Pak Jokowi mendirikan partai politik, gitu loh kira-kira. Kan cocok mereka tandem Pak Jokowi sama Pak Sigit kan. Pemirsa Media Objektif TV tetap di acara sekaranglah waktunya. Bang, kembali kepada kepuasan publik tadi, 80,9 tadi. Ini kalau Abang melihat semua tadi yang kita ceritakan ini kepuasan angka 80,9 itu kira-kira bertahan lama atau hanya sekedar sementara saja? Dan namanya juga kepuasan ya. Iya. Kalau artinya kepuasan, kan bisa berubah-berubah ini. Oh, tergantung. Ya. Ini kepuasan ini tergantung pada soal bansosnya jalan apa enggak. MBG-nya jalan apa enggak. Ya kan? Pajaknya tetap nggak naik 12%. Nanti apakah benar gaji guru direalisasikan? Ya, gaji pegawai buruh akan dinaikkan. Rumah 33 juta itu akan segera direalisasikan. Kalau ini tetap bisa direalisasikan Pak Prabowo, ya tingkat kepuasannya 80,9%. Bahkan boleh jadi itu akan naik. Gitu, iya. Tapi kalau tidak, nah di situ ini kan tingkat kepuasan ini harian. Hari ini saya puas belum tentu Iya, betul. Tergantung servis negara. Iya. Betul. Jadi nggak bisa stabil ini. Bahkan dalam hitungan minggu bisa berubah. Bisa berubah nggak ya. hanya hitungan 100 hari loh. 200 hari, 300, bahkan hitungan minggu juga bisa berubah. Itu yang saya sebut tadi. Kalau kita survei nih setelah kasus gas melon ini ya, ini udah ini lagi apa ini? Iya, boleh jadi nggak di angka 80,9% loh. Iya, nah kita melihat. Jadi artinya kepuasan publik kan bisa suatu hari kan sudah bisa berubah saja ya. Nah itulah yang mau saya berulang kali saya ingatkan. Jadi jangan Pak Prabowo dibawa lagi dengan model seperti zaman Pak Jokowi. Disuguhi terus tingkat kepuasan. Jadi tiba-tiba Pak Prabowo merasa nggak ada masalah. Iya, ternyata puas 80,sekian%. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan prinsip berbangsa dan bernegara terciderai. Nah, jadi menurut saya sih lebih bagus nyatakan kepada Pak Prabowo ada persoalan besar di Republik ini yang harus dituntaskan. Entah itu nanti memuaskan atau tidak, biar sejarah yang mengukur. Gak usah diciptakan tuh dengan cara-cara seperti yang pernah dialami di era Pak Jokowi itu kan. Yang penting populisme jalan terus gitu ya. Tapi apakah sistem hukumnya diperbaiki? Enggak. Apakah birokrasinya diperbaiki? Enggak. Apakah pemberantasan korupsinya diperbaiki? Enggak. Yang ada malah makin meningkat kan. Apakah kebebasan berpendapatnya diperbaiki? Enggak gitu ya. Apakah polisinya
direformasi? Ya enggak. Padahal ini kan yang sangat fundamental bagi bangsa dan negara ini kan. Polisi kita makin humanis, ya, makin dialogis, ya kan, makin melayani, misalnya birokrasi makin transparan, anggaran keuangan negara kita makin jelas kemana perginya macam-macam gitu ya. Lalu apa istilahnya itu ya, utang negara kita makin berkurang. Yang paling penting salah satunya adalah jarak antara miskin dan kaya dipersempit. Jangan tambah. Jangan, sekarang mana? Ya. Kelas menengah kita turun. Ya. Usaha di bidang industri nggak tumbuh. Ya. Tapi tingkat kepuasan terus disodorkan 80%. Nah, saya mau mengatakan kepada kawan-kawan yang khususnya di lingkaran Pak Prabowo itu, lebih bagus kita berpahit-pahit tapi benar kita ngelola negara ini gitu. Ketimbang terus-menerus ngelola tingkat kepuasan. Tapi mohon maaf, apakah persoalan-persoalan prinsipil berbangsa dan bernegara ini diselesaikan oleh Pak Jokowi? Itu tadi, polisi kita seperti yang sekarang. Aparat penegak hukum kita 270 triliun. Dihukum cuma 6,5 tahun. Dan hakimnya sambil senyum. Kan lihat di video. Iya. Nah, ada yang menarik nih, Bang. Jadi kan sebenarnya sambil minum aku ya? Iya, silakan. Ini kan Jokowi ini kan sudah tidak bukan presiden lagi. Tapi kita melihat semua kritikan para aktivis itu justru sasaran tembak itu serangan ke dia terus, ke Jokowi. Sementara ke Pak Prabowo sekarang kritiknya tidak ada. Jadi habis semua satu kekuatan mengkritisi Jokowi yang sudah tidak punya kewenangan apa-apa lagi. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama karena mengapa sekarang sasaran tembak justru Pak Jokowi bukan Prabowo? Pertama tentu karena persoalan-persoalan yang kita hadapi ini lagi-lagi menyangkut tata kelola pemerintahan Pak Prabowo sebelumnya, Pak Jokowi sebelumnya. Soal gas melon itu. Iya. Kan itu yang saya sebut, menterinya sama. Lu kok nggak diberesin lu gitu loh. Baru dilakukan sekarang dengan cara yang terburu-buru juga. Iya. Bahkan Pak Prabowo udah mengatakan nggak dibawa instruksi saya itu. Iya. Gitu kan kira-kira gitu ya. Soal pagar bambu, kan SHM-nya macam-macam diduga dilakukan pada tahun 2022-2023 kan, di pemerintahannya Pak Jokowi. Apalagi kasusnya merujuk ke sana gitu loh. Jadi memang mau tidak mau ya membicarakan apa yang kita alami hari ini kaitan sertakan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini lagi-lagi yang lagi-lagi nih saya ingatkan tuh. Kalau cara Pak Prabowo ngelola pemerintahan kita dengan caranya Pak Jokowi, yang penting rakyat tingkat kepuasannya dikelola, kita puter-muternya di sini. Jangan usah mimpi Indonesia emas lah. Indonesia emas itu kalau jurang kemiskinan makin menyempit kan, bukan membesar gitu loh kira-kira. Korupsinya makin menurun gitu ya, indeks pelayanan publiknya makin bagus. Aparat penegak hukum ya jelas makin humanis, makin dialogis, nggak ada namanya suap ya kan, nggak ada namanya pemerasan. Ini yang diperas ini bukan warga negara Indonesia saja loh, betul. Sampai warga negara Malaysia ya, macam-macam dan sebagainya gitu kan. Nah itu baru kita menuju Indonesia emas, itu kira-kira tuh. Ya, nah kita lihat di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini kan menteri dalam jumlah yang sangat besar. Wakil menteri yang tadinya 1, ada yang 2, ada yang 3. Keuangan saja tadinya wakil menterinya 1, sekarang 3. Menurut Bang Ray Rangkuti ini efektif nggak dengan jumlah menteri pembantu presiden dalam jumlah yang banyak ini? Efektif apa enggak? Bagi saya inilah bagian dari paradoksnya kepemimpinan Pak Prabowo. Saya kan sudah mengatakan ini kepemimpinan yang paradoks kan. Mimpinya penghematan kabinetnya gede banget, gitu, besar gitu ya. Apa gini bagi-bagi? Nah, iya, tim kan sendirinya. Nah, lalu efisiensi, mana bisa efisiensi? Efektivitas, ya itu ada menteri jalan sendiri kan. Itu kan efektif tuh, ya kan jalan dia sendiri ya. Tapi yang repot presiden kemudian gitu. Nah, lagi kalau kita hubungkan dengan tingkat kepuasan itu, saya sering berseloroh kepada kawan-kawan. Kalau tingkat kepuasan 80,9% dengan hanya mengelola program-program Pak Prabowo, Pak Jokowi, ditambah MBG macam-macam,
Ya mbok ya mereka yang mengamen menteri macamnya itu mengundurkan diri aja. Tingkat kepuasannya 80% Untuk apa? Nggak ada tantangan lagi kan sebenarnya. Iya. Untuk apa lagi? Wamen begitu besar. Lebih baik kalian mundur. Jadi kementerian diperkecil kembali. Jumlahnya mungkin 34, bukan 44 gitu. Uang untuk itu kita pakai MBG kan. Iya. Itu bisa menghemat ratusan miliar itu. Kira-kira kementerian apa yang harus dievaluasi? Saya tidak mau bicara dulu soal jabatannya ya. Ya. Tapi menurut saya begini, salah satu tantangan Pak Prabowo di masa mendatang ini dalam 5 tahun ke depan adalah kan seperti yang saya sebutkan tadi, beliau ini sekarang dihadapkan pada persoalan-persoalan yang timbul di eranya yang nggak timbul di eranya Pak Jokowi, tapi potensial memang itu akan menimbulkan masalah. Gitu ya. Sekarang mulai nih, baik secara alami maupun ditemukan secara oleh Pak Prabowo sendiri gitu ya. Dan jumlah menteri yang merupakan menterinya Pak Jokowi sekarang itu besar sekali. Iya. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu langkah beliau untuk memperlihatkan keprabowoannya mulai menyisir nih. Ini sebetulnya menteri-menteri yang masih layak dan patut diajak dari kementeriannya Pak Jokowi itu siapa gitu. Ya. Lah kan kemarin Menteri Koperasi Bung Budi masih soal lagi ke Solo katanya. Budiari. Ya Budiari. Masih soal kan kemarin ke Solo. Iya. Gimana itu? Silaturahmi. Nah ini maksud saya. Ya. Jadi mungkin saya merujuk ke formatnya dulu. Jadi mana menteri partai politik yang mungkin Pak Prabowo membutuhkannya. Karena dia bagaimanapun harus berdialog dengan partai-partai untuk melancarkan program-programnya kan. Ya. Tapi mana yang sebetulnya tidak lagi berhubungan tanda kutip tidak lagi mendukung secara politik yang kuat gitu. Ya. Dalam hal ini yang menurut saya lah kementerian-kementerian yang diisi oleh menteri-menterinya Pak Jokowi. Ya kan ada Bahlil di situ, kan ada Budi Ari di situ. Cuma Bahlil ketua Golkar loh. Nah, itu dia kan tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mengakibatkan orang ini masih tetap dipertahankan macam-macam dan sebagainya gitu ya. Termasuk Kapolrinya itu masuk. Nah, pemirsa Media Nawacita TV ada 2 lagi pertanyaan saya kepada Bang Rex. Yang pertama, ini kan kepuasan kan ada 80,9. Sebutannya kan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana Bang Ray Rekuti melihat peran Gibran dalam kepuasan 80,9 ini? Jelas nggak ada. Tapi Prabowo Gibran loh. Iya tentu karena pemerintahan Prabowo Gibran, bukan pemerintahan Prabowo toh ya. Iya. Nggak ada. Apakah nggak ada perannya dalam 100 hari ini? Peran Gibran sebagai wakil presiden? Justru yang menarik bagi saya itu adalah MBG misalnya ya. MBG itu kan dalam taraf uji coba dulu, masih mencari format. Itu yang menonjol perannya wakil presiden kan. Iya. Dalam hal ini Gibran kemana-mana. Dia yang suka kemana-mana lah. Yang disitulah dia mengatakan mungkin formatnya kita ubah, atau tempatnya kita cari, ataupun nanti formula makanannya juga bisa diubah. Banyaklah komentar-komentar beliau soal MBG ini. Gitu. Tapi yang menarik itu setelah mulai uji formal resminya, ya kan, di launching, Gibrannya nggak terlalu yang menonjol malah Kodari gitu loh. Iya. Yang banyak bicara. Kodari kan terlambat datang ke satu sekolah, ya kan, sehingga pembagian MBG-nya terlambat dilakukan kan, kayak gitu. Dan sejak saat itu sampai sekarang kita nggak mendengar lagi peran Gibran terkait dengan MBG ini. Apa yang terjadi? Kelihatan pada program-program yang berhubungan dengan program populisme, Pak Prabowo udah mulai ambil alih. Gitu. Jadi bahkan mungkin pada program-program lain. Jadi sekarang Gibran itu kelihatan program-program yang agak elitis, tapi sifatnya cuma pembukaan-pembukaan kan. Membuka ini dan sebagainya gitu. Jadi dalam bahasa yang lain, peran Gibran justru kelihatan mulai dipersempit oleh Pak Prabowo, oleh Karena sebelumnya dia masih bisa warawiri ke sana kemari, sekarang nggak lagi, khususnya di program-program yang berhubungan dengan program yang sangat populis ya.
MBG, ya macam-macam dan Iya, sebagainya, iya. sebagainya gitu. Nah, makanya kalau ditanyakan tadi, apa kira-kira peran Gibran dalam 100 hari ini? Yang terjadi justru penyempitan perannya Gibran dalam 100 hari ini gitu kira-kira. Ya. Yang terakhir, peran media terhadap kepuasan terhadap Pak Prabowo Gibran dan di ke depan. Media ini kan luar biasa juga. Mereka bisa mempengaruhi. Sejauh mana ini peran media dalam mendukung Prabowo Gibran? Ini yang saya tanyakan tadi sebetulnya. Apa yang kita dapatkan dari tingkat kepuasan 5 tahun di era Pak Jokowi? Ya. Apakah sistem hukum kita membaik? Enggak. Ya. Apa polisi kita membaik? Enggak. Apakah birokrasi kita makin membaik? Apakah transparansi pengelolaan keuangan negara makin membaik? Apakah tingkat korupsinya menurun? Apakah kesenjangan miskin dan kaya menurun? Enggak itu semua. Nah, oleh karena itulah himbauan saya, kalau disebut himbauan, Ya. ajakan kalau disebut ajakan, ayo kita lebih concern deh Ya. membicarakan hal-hal yang prinsipil dan fundamental bagi bangsa ini. Sekalipun tidak populis ya. Kan kadang-kadang kan itu dibesarkan oleh medianya juga. Ya. Nah, harus soal kepuasan itu biarlah sejarah yang mengukurnya. Orang kadang-kadang nggak populer, tapi yang dilakukannya itu sangat fundamental untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Gitu. Iya. Ibu Mega misalnya nggak populer-populer amat, tingkat kepuasan rendah. Iya. Tapi apa yang ia wariskan? Undang-undang pemilu yang sampai sekarang kita nikmati. Itu warisan Ibu Mega. Semua sistem pemilu ini kita buat di dalam eranya Ibu Mega. KPK, lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, lahirnya semua di eranya Ibu Mega. Itu fundamental banget bagi bangsa dan negara ini. Zamannya, kalau kita mundur sedikit, zamannya Pak Habibie, setahun loh. Ya. Tapi apa yang diwariskan oleh Pak Habibie? Pemilu pertama yang paling disebut paling elok lah. Tahun 99 itu di eranya Pak Habibie. Di mana beliau mengelola pemilu pertama di era reformasi, demokratik banget karena dia nggak mau cawe-cawe. Iya, dia tidak ini. Nggak ikut tahu-tahu macam-macam dan sebagainya. Iya. Jadi itu yang saya sebut, kalau misalnya Pak Prabowo dihadapkan pada dua pilihan, Anda mau populer atau Anda mau meninggalkan legacy yang memperkuat bangsa dan negara ini, saya katakan ambil itu. Karena pada akhirnya kita melihat ya, sejarah terus mengukir orang yang membuat perubahan-perubahan fundamental, bukan orang yang populer gitu. Iya. Ya, Habibie dikenang sampai sekarang karena perubahan-perubahan fundamental yang dilakukannya. Pak Karno dikenal sampai sekarang karena perubahan-perubahan fundamental yang dilakukannya kan. Ibu Mega kita kenal sampai sekarang justru karena melakukan perubahan-perubahan fundamental yang sekarang. Karena mereka nggak mencari popularitas, tapi mereka adalah orang yang memperbaiki fondasi dari bangsa dan negara ini. Saya berharap Pak Prabowo di jalan itu, dan kita semua termasuk media tadi ya kan, harus mendorong itu yang dilakukan. Cukuplah 5 tahun kita diimajinasikan dengan tingkat kepuasan itu, tapi pada dasarnya rapuh ya dalam konteks pengelolaan bangsa dan negara itu. Terima kasih Bang Rakuti. Pemirsa Media Nawacita TV, demikian diskusi saya sore hari ini dengan Bang Ray Rakuti, dan biar diskusi ini terus kita kembangkan untuk Indonesia lebih baik lagi. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat. Sekarang lah